Putri lekentri nogosariri Riwuli wali wajernaka tul Tulana wana wandelak manten-ten Tenano besok bersedek di opo-opo Kodeng bako enak bako sedeng-deng Deng ko engka anak kodok Perang Jawa dengan Pangeran Diponegoro sebagai tokoh sentralnya merupakan pertempuran melelahkan melawan Belanda yang berlangsung selama 5 tahun antara tahun 1825 hingga 1830. Sebelum peristiwa dalam sejarah Indonesia ini terjadi, terdapat penyebab dan kronologi, begitu pula dengan dampak yang ditimbulkan setelahnya. Meninggalnya pendiri Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat atau Kesultanan Yogyakarta, yaitu Sultan Hamengkubuwono I pada tanggal 24 Maret 1792 membuka peluang bangsa penjajah semakin menancapkan pengaruhnya di lingkungan kerajaan. Peter Carey dalam bukunya The Origin of the Java War pada tahun 1976 mengungkapkan bahwa campur tangan bangsa asing menyebabkan terjadinya konflik di internal Keraton Yogyakarta. Pada tahun 1811, Belanda memaksa Sultan Hamengkubuwono II turun tahta, lalu raja diberikan kepada Hamengkubuwono III sebagai Sultan Yogyakarta selanjutnya. Ya pemirsa, video kali ini akan bercerita kisah singkat tentang terjadinya Perang Diponegoro. Apabila ada kesalahan saya dalam pengucapan nama, gelar, tahun maupun perbedaan versi, sebelumnya saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik serta saran silahkan Anda tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Jinglang Channel. Pangeran Diponegoro merupakan pangeran dari Kesultanan Yogyakarta yang lahir pada tanggal 11 November tahun 1785. Nama aslinya adalah Raden Mas Mustahar yang kemudian diganti menjadi Raden Mas Ontowiryo seiring usia sesuai tradisi keraton. Raden Mas Ontowiryo adalah putra dari Raden Mas Surojo atau yang nantinya bertahta sebagai gelar Sultan Hamengkubuwono III. Sang ayah sebenarnya menginginkan Raden Mas Ontowiryo menjadi putra mahkota, namun keinginan Sultan Hamengkubuwono III itu ditolak dengan halus lantaran ibunya bukan istri permaisuri raja. Raden Mas Ontowiryo merasa tidak berhak duduk di singgasana Yogyakarta meskipun dia adalah anak lelaki tertua. Selain itu, ia juga tidak terlalu menyukai kehidupan mewah di dalam istana. Sultan Hamengkubuwono III wafat pada tahun 1814 dan digantikan oleh Raden Mas Ibnu Jarot, putra dari istri permaisuri. Saat itu Raden Mas Ibnu Jarot atau yang kelak bergelar Sultan Hamengkubuwono IV masih berusia 10 tahun. Pengaruh Belanda atas keraton semakin kuat di saat istana sedang labil lantaran Sultan Hamengkubuwono IV masih kecil. Muak atas situasi itu, Raden Mas Ontowiryo memutuskan keluar dari keraton dan kemudian tinggal di kediaman neneknya di wilayah Tegalrejo, Yogyakarta. Dari sinilah perlawanan Raden Mas Ontowiryo alias Pangeran Diponegoro terhadap Belanda dimulai. Sagimun dalam bukunya Pahlawan Diponegoro Berjuang menjelaskan terdapat beberapa alasan mengapa Pangeran Diponegoro berusaha melawan. Pertama, Belanda semakin mencampuri urusan internal Keraton Yogyakarta. Alasan kedua, akibat pengaruh Belanda, beban pajak yang ditanggung rakyat semakin sangat berat. Dan alasan berikutnya adalah rencana Belanda membangun jalan kereta api yang melewati kediaman neneknya membuat Pangeran Diponegoro mantap melakukan perlawanan. Anthony Hendrik Smithard, residen Yogyakarta yang merupakan orang Belanda, berniat membangun jalan kereta api.
Rencana ini ditentang oleh Pangeran Diponegoro lantaran rel kereta api tersebut mengenai area kediaman neneknya di Tegalrejo. Perang Jawa tak dapat dihindari. Dimulai pada tanggal 20 Juli 1825, Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya menerapkan strategi gerilya untuk menghadapi Belanda yang jelas jauh lebih unggul jumlah prajurit dan persenjataan. Kubu dari Pangeran Diponegoro bermarkas di pedalaman Gua Selarong, suatu kawasan pegunungan di wilayah Pajangan, Bantul yang terletak sekitar 26 km ke arah barat daya dari Keraton Yogyakarta. Beberapa tokoh pahlawan yang berandil besar membantu Pangeran Diponegoro antara lain Kiai Mojo dan Alibasah Sentot Prawirodirjo. Sedangkan pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Hendrik Marcus de Kock. Pasukan Diponegoro selalu bergerak masuk keluar hutan, naik turun gunung dan menjelajahi banyak wilayah dari Yogyakarta, Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Strategi ini merepotkan Belanda yang terpaksa mengeluarkan banyak biaya untuk membiayai perang Jawa dan mendatangkan pasukan bantuan. Belanda terpaksa menarik pasukan yang sedang menghadapi pertempuran di Sumatera Barat, yaitu Perang Padri yang digalang oleh para tokoh Minangkabau termasuk Tuanku Imam Bonjol untuk diperbantukan di Perang Jawa. Kekuatan Belanda yang semakin bertambah membuat kubu Pangeran Diponegoro mulai terdesak. Satu demi satu, pimpinan pasukan Diponegoro tertangkap, termasuk Kiai Mojo dan Alibasah Sentot Prawirodirjo. Belanda menawarkan gencatan senjata. Pangeran Diponegoro yang semula kukuh akhirnya bersedia demi keselamatan pasukan dan pengikutnya. Ia mau diajak berunding dengan syarat keluarga dan para pengikutnya dibebaskan. Pada tanggal 28 Maret 1830 diadakan perundingan antara Pangeran Diponegoro dengan Jenderal de Kock di Magelang, Jawa Tengah. Rupanya ini taktik licik Belanda. Pangeran Diponegoro yang tidak bersenjata justru ditangkap. Ditahannya Pangeran Diponegoro otomatis membuat Perang Jawa yang melelahkan dan telah berlangsung selama 5 tahun antara tahun 1825 hingga 1830 itu berhenti. Pangeran Diponegoro kemudian diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya pada tanggal 8 Januari 1855. Menurut MC Rickles dalam bukunya A History of Modern Indonesia Sign 1300, secara keseluruhan dampak Perang Jawa telah merenggut 200.000 korban jiwa, diantaranya 7.000 orang dari pihak pribumi dan 8.000 orang dari pasukan Belanda. Perang Jawa ini sangat meletihkan bagi Belanda dan menguras banyak sumber daya, termasuk pasukan dan uang atau pendanaan yang menyebabkan pemerintah kolonial mengalami krisis keuangan. Demikianlah sejarah singkat tentang Perang Diponegoro. Apabila ada kesalahan saya dalam pengucapan nama, gelar, tahun maupun perbedaan versi, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.